Assalamualaikum teman-teman. Kita bahas yang cantik-cantik ya. Sebenarnya nggak mau aku bahas topik ini ya kan. Cuman akhir-akhir ini di beranda Facebookku, YouTube sering nongol si ini. Nah, si putri Miss Grand Internasional dari Prancis. Entah kenapa dia sama yang dari Myanmar. Nah itu yang berdua itu sering kali nongol. Cuman dalam konteks ya beda lah pemberitaannya. Ya kalian, ya mungkin ada sebagian dari kalian yang tahu ya kan. Kan cerita awal hebohnya itu kan karena Miss Grand dari Myanmar kan waktu itu pembacaan pemenang lah ya kan. Aku lupa tuh dari negara-negara mana aja. Pokoknya yang ku ingat runner up 3 itulah si Miss Friend itu. Si Miss Friend itu namanya susah namanya. Ini namanya Savito Kabelenge atau Kabengele, nggak tahu lah aku. Pokoknya kayak gitulah namanya. Nanti kalian baca sendiri aja lah. Ku tuliskan nanti. Savito Kabengele. Kabengele itu kayak inilah, kok logat Batak kok logat Medan gitu lah ya kan. Kabengele. Tapi kalau orang yang i-nya halus Kabengele. Ah, pokoknya gitulah, susah namanya ya kan. Nah, si yang nomor runner up 3-nya atau peringkat 4-nya itulah si Miss Safi itu yang dari Prancis. Terus waktu dibacakan runner up 2-nya alias peringkat 3 ya kan. Nah, tersebutlah dari Miss Myanmar namanya Tai Sunyin atau Tai Sunian, pokoknya gitulah. Pada cantik orangnya loh. Cantik. Cuman secantik-cantiknya muka ya kan. Seputih-putihnya kulit. Nggak menjamin hatinya sportif ya kan. Nah itulah beritanya hebohnya. Nangis dia katanya. Bukan katanya, memang iya ya kan, nangis. Terus copot mahkota, copot apa namanya itu yang diselempangkan itu. Kain selempangnya itulah. Ibaratnya dia nggak menerima lah kekalahannya, kayak nggak percaya. Dia kayak apa namanya, kok aku bisa cuman juara 3. Gitulah yang dalam hati dia ya kan. Mungkin dia udah terlalu percaya diri, merasa menguasai panggung dan menguasai semua pertanyaan yang diberikan sama dia. Dan mungkin dia merasa jawabannya bagus, ya pokoknya merasa segalanya lah dia. Jadi begitu disebutkan dia cuman mendapatkan runner up 2, mungkin terkejut, nggak terima, menangis. Waktu aku buat video ini, beritanya itulah, pihak Miss Grand Internasionalnya kayaknya kecewa karena ketidaksportifan si Miss Myanmar ini. Katanya mereka mecat dia. Terus ini nggak tahu tentu selamanya, entah untuk berapa periode, nggak tahu lah ya. Pokoknya katanya pihak Miss Grand Internasional katanya tidak mengizinkan Myanmar ikut ajang mereka lagi. Mungkin mereka kecewa ya kan. Kok negara Myanmar mengirimkan kontestan yang tidak mau menerima kekalahan. Nah, beda lagi nih dengan Miss yang ini yang tadi aku bilang tadi. Itu nengok dia, auranya, kita nengoknya pun ikut senang nengok dia. Walaupun maaf cakapnya kulitnya gelap, karena kan ya kalian tahu kan, kita bukan rasis ya, bukan body shaming juga. Karena kalian tahu sendiri kan, standar kecantikan Indonesia ini kebanyakan apa? Menganggap perempuan itu cantik kalau kulitnya putih, bertubuh tinggi langsing. Nah, itulah standar kecantikan kita. Padahal orang-orang bule sana tuh, apalagi yang cowok ya kan, senang dengan kulit eksotisnya Asia. Cuman si Miss Safi ini memang positif kali auranya, aku tengok. Bawa keceriaan aja. Awak nengok tingkah dia pun ketawa-ketawa awak dibuat.
Cuma itulah sangat disayangkan ya kan. Aku tengok-tengok di cari-cari berita si Miss Tai pula ya kan, jadi ingat aku sama siapa, si Farhad Abbas. Miss Nian ya, kita bilang aja dia Miss Nian ya kan. Si Miss Nian ini aku cari beritanya, ada yang bilang 18, ada yang bilang 17 usianya, nggak tahu gimana betul. Cuman kebanyakan di situ dibilang umurnya 18 sih. Sayang ya kan. Padahal untuk jangankanlah ibaratnya yang 5 besar atau juara 3 deh kan, mendapatkan tempat 15 besar, 10 besar untuk ajang-ajang kayak gitu kan satu kebanggaan ya kan, mengharumkan nama negara kita juga ya, atau negara dia. Kenapa lah nggak mau terima dia? Apa itu? Cicak. Aku jadi ingat ini apa namanya, waktu keponakanku si Nisa masih kecil-kecil lah dia waktu itu ya kan, masih umur 4 atau 5 tahun gitu. Jadi waktu itu keluarlah iklan apa tuh yang sering di Healthy Inside Fresh Outside, UC 1000 tuh ya kalau salah ya. Iya UC 1000, suplemen minuman vitamin C. Jadi kalau dulu kan seingat apa, dulu kan Miss Universe itu kan kalau udah selesai ajangnya kan sering berkunjung ke Indonesia. Sekaligus jadi bintang iklan UC 1000. Kok bising kali lah. Jadi waktu itu keluarlah iklannya, dan kebetulan pula waktu itu kan yang Miss Universe yang menang memang wanita asal Angola, Leila Lopez namanya. Nah, dia lah jadi Miss Universe-nya ya kan. Kulitnya gelap ya kan. Jadi ponaanku nanya dia ya kan, Bun, itu Tuan Putri? Ya, itu kan masih umur 4 atau 5 tahun ya kan, namanya anak-anak ya kan. Ya aku jawab lah, iya Tuan Putri. Jadi apa jawaban dia? Loh, Tuan Putri kok kulitnya hitam, kata dia. Lagi-lagi bukan rasis ya. Ini aku hanya cerita waktu celotehan apalah ponaanku lah si Nisa ini kan. Jadi aku jelaskan lah sama dia. Ya kita maklumi aja lah kalau dia berpikiran kayak gitu ya kan. Ya kalian tahu sendiri kan selama ini kok cerita-cerita Tuan Putri kayak macam Cinderella, Putri Salju, Putri Tidur, apalagi Putri Aurora, terus Mermaid ya kan, pokoknya kayak gitu-gitu lah kan. Itu kan selalu digambarkan kulitnya putih ya kan. Jadi begitu dia lihat di televisi ada wanita memakai mahkota, pakai gaun gitu ya kan, seperti putri-putri itu, tapi kok dia lihatnya loh, tapi kulitnya kok hitam, kok beda dengan cerita-cerita dongeng yang aku tengok selama ini tentang penggambaran seorang putri yang sering diidentikan dengan kulit putih. Jadi wajar lah kok dia bertanya ya kan. Ini sekali lagi aku bukan rasis ya. Jadi aku jawab gini, yang namanya Tuan Putri itu bukan berdasarkan warna kulit. Tuan Putri yang baik itu adalah Tuan Putri yang beretika, beretitude, pintar. Nah gitulah, pokoknya jawaban sederhana aja lah aku kasih sama dia. Jadi mau kulitnya hitam, putih, atau warna matang, kalau dia punya tingkah dan attitude yang baik, sah-sah aja, boleh-boleh aja jadi Tuan Putri. Karena sebenarnya semua orang di dunia ini, perempuannya kan, ada bakat menjadi Tuan Putri. Begitu kan aja dia. Jadi terus saya nanya, jadi nanti kok bisa jadi Tuan Putri? Bisa aja. Nah ini aku tunjukkan lah si Tuan Putri itu yang sempat dipertanyakan sama dia nih. Nampak nggak? Nanti aku tampilkan aja lah gambarnya biar jelas. Jadi pembelajaran buat kita. Ini bagi yang mau bertanding lah dalam bidang apapun, mau kecantikan, olahraga, politik, nah apa segala macam. Yang namanya bertarung itu kan pasti ada kalah menang. Kalau aku pribadi, kalau aku mau ibaratnya apalah, kalau aku siapkan mental aku dulu, selalu aku persiapkan mental kalah. Bukan takut
kalah sebelum bertanding? Tidak. Boleh optimis, boleh. Cuman kalau kau seoptimisnya, entah 70%, 80 optimis lah kau menang gitu. Setidaknya kau harus sisakan 10-20% atau 20-30% untuk kalah. Karena untuk apa? Supaya begitu itu jadi kenyataan, kau tidak sakit hati. Kau siap menerima, kau tidak tantrum kayak Miss Myanmar ini nangis-nangis nggak jelas. Persiapkan itu. Kok kata lakiku nggak setuju dia. Itu sama aja mendoakan. Bukan mendoakan kalau aku bilang. Beda kan mendoakan sama waspada. Kok mendoakan tuh itulah. Semoga aku kalah. Itu baru berdoa. Tapi kalau dalam pikiran kita cuman berpikiran, aku harus siap juga kalah. Aku siap menang, aku juga harus siap kalah. Itu namanya bentuk kewaspadaan. Aku pribadi ya. Kok kalian nggak tahu lah aku. Makanya aku dalam hidup aku kok misalnya menghadapi kehidupan ini misalnya, apalagi misalnya aku mengharapkan sesuatu nggak dapat, ya udah, sifat ikhlas tawakal tuh insya Allah datang sendiri. Tapi kalau kita maunya dapat terus, maunya menang terus, yakinlah gila kalian nanti. Udah sering tuh kejadian tuh, ngamuk-ngamuk kalian nanti. Karena ada juga itu saudaraku kayak gitu, semuanya harus dapat, mau ini harus dapat, ya ambisius dia. Cuman ambisiusnya itu nggak dibarengi dengan sikap siap tidak mendapatkan. Jadi begitu dia tidak dapat apa yang dia inginkan, kayak ODGJ kok aku bilang, dia stres sendiri. Aku dalam hal ini agak berbeda sama lakiku. Kalau laki aku selalu jangan omongkan yang nggak bagus, kata dia. Omongkan yang bagus-bagus. Jangan berpikiran bagaimana seandainya begini. Pikiran tuh nggak boleh negatif, kata dia. Betul yang dibilang dia tuh betul. Cuman aku pribadi berpendapat, ya apa salahnya kita berpikiran jelek sedikit sebagai bentuk waspadaan, sebagai bentuk persiapan mental kita. Aku gitu. Cuma ini namanya manusia kan beda-beda kan, walaupun laki bini kan bisa aja pemikiran yang berbeda. Ya aku hargai aja pendapat dia. Cuma dia tetap aja nggak setuju. Janganlah ngomong aneh-aneh nanti kejadian, kata dia. Ya gitulah, karena dia selalu menganggap apa yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Kalau aku sih bilang, kalau ibaratnya bagaimana ya kalau misalnya aku kalah gitu, itu menurut aku ya itu bukan doa, hanya sebagai bentuk waspadaan sama persiapan mental kita lah seandainya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kalau dalam pertandingan kita nggak dapat nggak menang atau kalah, insya Allah kita bisa menerima keputusan itu. Nah itulah dari aku ya. Ya itu aja aku mau bahas. Intinya buat kalian para wanita ini sering kali ya kejadian, jangan sok cantik kali. Sering kali kalian berharap begitu kan, aku cantik, aku putih, tinggi langsing, apalagi berasal dari orang kaya. Jangan. Karena kalau aku pribadi ya, aku dua perempuan ini aku anggap aja karena dulu ada juga kawanku kayak gitu ya kan. Satu cantik, walaupun tubuhnya agak berisi, montok ya kan, montok badannya, cantik memang. Tapi mulutnya minus. Sedangkan satu lagi kawanku kurus orangnya, kulitnya pun ya biasalah. Tapi cara bicaranya halus, menghargai orang. Setiap orang bercerita dia dengarkan sambil tersenyum. Aku lebih milih berkawan sama si kawan ini daripada si cantik montok itu, si putih itu. Lebih milih berkawan sama dia itu yang kulitnya nggak seberapa itu, kok kita bilang kan ya kan. Kalau kasarnya hitam kulitnya, lebih milih aku berkawan sama dia. Jadi jangan kau merasa mentang-mentang kau putih, tinggi, langsing, terus kau merasa di atas segala-segalanya. Orang tua akan merasa nyaman dengan tingkah lakumu, bukan dengan kulit putihmu itu. Nah kayak gini kan, tantrum habis kau dihujat dunia kok kan. Sedangkan si Miss Prancis itu dapat pujian sana sini dia, karena ceria gitu orangnya kan. Aku nengok tingkah dia, ketawa aku nengok. Lucu. Ya udahlah, lobet, bateraiku lobet. Ya udahlah ya. Sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.